Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Sungguh berkat Tuhan yang luar biasa. Kita kembali dapat bertemu di renungan harian kita. Tidak ada hal yang kebetulan jika Bapak Ibu tahu. Meskipun keadaan dunia sedang tidak menentu, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali. Itulah yang membuat kita yakin untuk selalu rindu akan firman-Nya. Kuatkan hati dan iman, sebab tidak akan berlama-lama Tuhan menolong umat-Nya. Tanggalkan semua beban yang merintangi kita untuk bisa menikmati hadirat Tuhan. Fokuskan pandangan hanya kepada Tuhan dan yakin percaya bahwa tidak ada yang tidak dapat Dia kerjakan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai renungan kita berdoa. Ya Bapa, biarlah kami percaya perlindungan-Mu, bila kami percaya penuh kepadamu yang mampu memberkati kami. Dan minggu ini juga sempurnakanlah. Biarlah kami percaya penuh, biarlah kami semakin menyerahkan diri kepadamu dalam perkataan kami, dengan hati kami, dan dengan tingkah laku kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami juga berkat-Mu untuk semua firman yang Tuhan titipkan kepada kami semua. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, nats renungan kita diambil dari 2 Samuel 22 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Sundeng gando dalani de bata, pita do hatani jahoba, ibana do lombu-lombu ni sude halak namar haposan tu ibana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar mengenai ketabahan, ya kita belajar juga dari Daud, di mana Daud ini menjadi daftar pencarian orang atau DPO yang mau dibunuh oleh seluruh kerajaannya Saul. Dicari-cari dan benar-benar orang pengen berusaha. Juga kebayang betapa susahnya menjadi Daud yang dibenci oleh rajanya sendiri. Mari kita lihat Bapak Ibu di 2 Samuel 22 ayat pertama. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ayat kedua dia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatanku." Di ayat ketiga dikatakan, "Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bantengku, tempat perlarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Ayat 4 dikatakan, "Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku." Ayat 5 dikatakan, "Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku." Ayat ke-6 dikatakan, "Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku." Ayat ke-7 dikatakan, "Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya." Ayat ke-8 dikatakan, "Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi, dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang, oleh karena bernyala-nyala murkanya." Ayat 9 dikatakan, "Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya." Dan ayat 10 dikatakan, "Ia menakutkan langit, lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya." Bapak Ibu, kita tahu persis bahwa Daud mengalami lebih dari 10 tahun
Kalau secara teori ada yang bilang 13 tahun. Namun secara teori lebih dari 10 tahun dia dikejar-kejar oleh Saul. Ya, dan pasti Daud berteriak kepada Tuhan. Pasti Daud yang penuh dengan Roh Kudus juga penuh dengan kebingungan. Kenapa dia tidak dilepaskan dari musuhnya? Namun Tuhan bekerja dengan ajaib. Dan juga Daud percaya keajaiban Tuhan yang sempurna. Di mana yang bisa kita lihat dari ayat 31, adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu, kita tahu persis pasti betapa Daud yang begitu hebatnya itu juga pasti kebingungan karena tekanan dari semua sisi. Keluarganya yang ikut lari bersama Daud, bagaimana suasana yang tidak nyaman, tidak aman berlangsung secara bertahun-tahun di dalam hidupnya. Namun dia tetap katakan, adapun Allah jalannya sempurna. Berarti perjalanan bersama Tuhan itu ujung-ujungnya sempurna, Bapak Ibu. Karena ini sudah disampaikan oleh Daud setelah selesai semuanya. Setelah semua musuhnya itu sudah tidak ada lagi. Dan Daud menyebutnya jalannya yang Tuhan sediakan itu sempurna. Artinya sungguh pun itu belasan tahun mengalami susah payahnya, derita, sengsara, kebingungan. Ketidakpastian itu merupakan jalan yang sempurna kalau kita lihat ujungnya atau buah-buah akhirnya dan ujungnya dalam perjalanan itu dikatakan ia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sehingga kita percaya selama sungguh pun kita mengalami masalah, namun tidak kita mati, tidak kita kehilangan hal besar dalam hidup. Sehingga benar Dia yang melindungi kita. Tuhan melindungi kita. Sungguh situasinya seakan-akan tidak mengenakan. Tapi benar Tuhan melindungi segala jalan kita. Segala jalan yang Tuhan sediakan. Ini adalah jalan sempurna, bahkan ada kalimat sabda Tuhan itu murni. Dalam bahasa aslinya itu seperti sudah teruji. Seperti kalau kita berbicara emas dimurnikan, perak dimurnikan dengan api. Jadi sudah dimurnikan. Jadi keperkataan arahan Tuhan itu sudah tested atau sudah teruji. Jadi benar-benar murni. Jadi kalimat yang dipakai di sini dalam bahasa Indonesia murni itu teruji. Jadi bukan lagi sembarangan atau bukan kandungannya itu tidak sempurna. Jadi kita harus akui Bapak Ibu, seorang Daud yang mengalami belasan tahun kesulitan dalam perjalanan itu, dia mesti bilang bahwa jalan yang Tuhan sediakan itu benar sempurna. Dan perkataan Tuhan selama ini kepada dia itu benar-benar teruji. Artinya benar-benar dilepaskan. Satu demi waktu terlepas. Jadi itu terbukti teruji. Murninya benar dan sempurna serta teruji. Jadi dalam segala kelepasan itu teruji lagi. Jadi dia sudah teruji sempurna. Murninya 100%. Dalam hal menjadi pelindung, menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ya Bapak Ibu, mari kita akui bahwa seorang tokoh kitab suci yang begitu super, begitu penting, yaitu Raja Daud, yang olehnya kita menerima Yesus yang lahir dari keturunannya. Kita percaya
Daud ini kesayangan Tuhan, luar biasa. Namun teruji juga jalannya. Jadi perkataan Tuhan teruji, dan orang yang itu juga teruji demikian. Sungguh pun Tuhan mau kita lepas dari ujian dengan doa Bapa kami. Kita supaya dilepaskan dari segala yang jahat, dari segala ujian atau pencobaan. Artinya pencobaan itu kita bisa selesaikan semua karena Tuhan mau menganugerahkan hal-hal baik kepada orang-orang miliknya yang teruji di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati, biarlah kita semua berhasil. Biarlah karena Tuhan menetapkan keberhasilan kita itu anugerah untuk bisa berhasil. Sama seperti sekolah. Kita harus selesaikan sekolah kita di bumi ini. Dan kalau sudah lulus, kita dapat sertifikat ijazah dan kita pantas menyandang gelarnya. Demikian yang disampaikan Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kita memang harus menjadi pelajar di mata Allah. Kita belajar dalam pimpinan Roh Kudus yang pasti sudah teruji setiap perkataan dalam hidup kita. Jalannya itu sudah sempurna. Arah jalannya kenaikan tingkat kita. Segala sekolah, segala ujian, segala tes-tes yang kita harus akui berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati segala jalan kita. Dalam Tuhan Yesus melindungi, membuat kita berhasil. Karena anugerahnya sempurna, kita pasti berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan pada kami. Kiranya apa yang Kau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing. Dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Kau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati juga setiap hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Berkati juga jemaat-Mu di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar selalu senantiasa merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami Tuhan bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami dekat padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.